Perfect case. Setelah ditinggal berlibur oleh para agen BIBD, Alex, Marty, Glory, dan Melman memilih tinggal sementara di cagar alam Afrika. Namun seiring berjalannya waktu, Alex merasa sangat rindu pada New York. Bahkan ia sampai bermimpi buruk hidup menua bersama teman-temannya di tempat ini. Ketika terbangun dari mimpinya, Alex dikejutkan oleh Marty yang langsung mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata rekan-rekannya diam-diam membuat miniatur kota New York untuk memberi Alex kejutan di hari ulang tahunnya. Hey, and the zoo. Your wish has come true. Mendapati hal itu, Alex merasa senang sekaligus sedih sebab membuatnya semakin merindukan New York. Oleh karena itu, ia mengajak rekan-rekannya kembali ke New York. Tapi sebelum itu mereka harus menyusul para agen BIBD dan simpanse yang sedang berlibur di Monte Carlo. Setelah mengarungi lautan dengan cara berenang, akhirnya Alex dan kawan-kawan tiba di Monte Carlo. Berkat leher panjang Melman, mereka pun dengan mudah menemukan keberadaan para agen BIBD dan simpanse yang kini sedang berada di dalam sebuah kasino. Mendapati hal itu, Alex langsung menyusun sebuah rencana agar bisa masuk ke dalam kasino tanpa membuat pengunjung ketakutan, yaitu dengan menyusup melalui saluran ventilasi udara. Now. Pada awalnya rencana berjalan mulus, sampai akhirnya mereka berdebat siapa yang menjadi pemimpin dan melakukan aksi penyergapan. Alhasil mereka semua terperosok dan malah membuat kekacauan. Mendapati hal itu, para agen BIBD pun segera melarikan diri, disusul oleh Alex dan kawan-kawan. Namun tanpa mereka sadari, petugas kasino memanggil bala bantuan petugas pengendali hewan profesional bernama Chantal Dubois yang sangat terobsesi dengan hewan nakal terutama singa. Sementara itu, Alex dan kawan-kawan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan lantaran seluruh akses keluar kasino ditutup. Akan tetapi, skipper yang sudah memprediksi hal ini akan terjadi langsung memerintahkan Rico untuk menjemput mereka. Dengan menggunakan mobil van, mereka langsung tancap gas demi melarikan diri dari kejaran Dubois. Voilà, Joël, fais-toi bon. Monaco Animal Control. Perfect case. We need more power. Sayang, aksi pelarian mereka sempat terhenti lantaran terjebak di sebuah atap gedung dan mobil yang mereka tumpangi jatuh ke bawah. Namun secara tiba-tiba para simpanse datang dengan pesawat dan menyelamatkan mobil tersebut. Ia juga memerintahkan para hewan untuk segera naik ke pesawat sebab Dubois masih belum menyerah mengejar mereka. Demi mengulur waktu, salah satu simpanse pun menembakkan peluru pisang, bahkan para hewan saling bahu-membahu agar bisa terbebas dari kejaran Dubois. That's right. Untungnya, berkat tindakan Alex memutus tali Dubois, para hewan pun berhasil meloloskan diri dan kini berencana menuju ke New York. Sayangnya, rencana hanya sebatas rencana. Tatkala Kowalski memberitahu bahwa pesawat yang mereka tumpangi mengalami kendala berat. Dan benar saja, dalam hitungan detik pesawat tersebut terjun bebas dari ketinggian dan berakhir dengan kerusakan yang sangat parah. Kesialan masih terus berlanjut saat para simpanse memilih kabur alih-alih memperbaiki pesawat itu. Ditambah lagi dari kejauhan terdengar suara sirine polisi yang perlahan menuju ke arah mereka. Sontak Alex dan kawan-kawan pun kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing. Hingga mereka berada tepat di depan gerbong kereta yang membawa hewan sirkus. Alex berinisiatif untuk menumpang di gerbong itu agar bisa selamat dari kejaran polisi. Namun hal tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Vitali, si harimau Rusia. Meski Alex memohon atas nama sesama kucing, Vitali tetap menolak sebab gerbong itu khusus untuk hewan sirkus. Di saat kereta berangkat, Alex terpaksa berbohong kalau mereka semua adalah hewan sirkus Amerika. Mendengar itu, Gia si jaguar pun mempersilahkan mereka masuk karena sesama hewan sirkus harus saling bantu-membantu. Setelahnya, Stefano si anjing laut penasaran bagaimana mereka beraksi.
Lalu demi mendapat kepercayaannya, Alex berkata bahwa dia mengaum sambil melompat-lompat di batu yang tinggi. Dan konyolnya, Marty, Gloria, serta Melman malah menambahkan hal-hal di luar nalar nih. Batunya setinggi 100 meter lah, di bawahnya berisi batu-batu tajam lah, terus ada banyak ular kobranya lah, Alex terbang pakai jetpack lah. Ya pokoknya hal-hal aneh di luar Nurul deh. Mendengar hal tersebut, Stefano mengajak Alex dan kawan-kawan untuk tampil bersama di tur mereka. Karena setelah dari Roma, mereka akan tampil di London dan Amerika yang mana menjadi tempat tujuan Alex dan kawan-kawan. Namun lagi dan lagi, Vitali menolak lantaran promotor mereka pasti tidak mengizinkan adanya penumpang gelap. Akan tetapi, hal itu bukan masalah bagi para agen BIBD, sebab mereka sudah membeli sirkus Zaragoza. Kini para hewan pun melanjutkan perjalanan menuju Roma dengan para agen BIBD sebagai masinis kereta. Sementara itu, saat tengah berjalan-jalan, Raja Julian memasuki salah satu gerbong yang terdapat beruang dengan sepeda mini bernama Sonya. Dalam sekali tatap, Raja Julian langsung jatuh hati padanya. Di sisi lain, petugas kepolisian Monte Carlo dibuat kebingungan saat melakukan penyelidikan tentang kemana para hewan akan pergi. Tapi, tidak dengan Deboa. Berbekal insting tajamnya dalam menganalisis jejak, ia dengan mudah mengetahui bahwasannya para hewan akan menuju Roma. Kemudian ia pun segera menyusul menggunakan kereta berikutnya. Waktu pun berlalu, para hewan sudah tiba di Roma dan sedang mempersiapkan diri menggelar aksi sirkus mereka. Agen BIBD dan duo simpanse berperan sebagai penjaga tiket untuk mendapatkan uang, sementara Alex dan Marty berperan sebagai pengawas dalam jalannya pertunjukan nanti. Di momen itu, Stefano memberitahu Alex dan Marty bahwasannya Sonya menghilang. Ternyata, Sonya dan Raja Julian sedang berkeliling kota Roma untuk berkencan. Bahkan, Raja Julian mencuri cincin milik Paus Vatikan untuk dihadiahkan pada Sonya sebagai tanda cintanya. Setelahnya mereka berdua melanjutkan jalan-jalan. Sayangnya sepeda mini Sonya rusak. Raja Julian pun langsung membelikannya motor sport untuk menghiburnya. Namun tanpa keduanya sadari, Deboa yang sudah tiba di Roma memergokinya dan langsung mengejar mereka menggunakan motor curian milik polisi setempat. Viva la France! Sialnya motor itu dirantai sehingga Deboa tercebur ke air mancur dan ditangkap oleh kepolisian setempat. Di sisi lain, para hewan sirkus mulai melakukan pertunjukan mereka. Sayangnya, pertunjukan tersebut jauh dari kata sukses dan malah terkesan seperti gagal total. Oh no, this is not happening. Alhasil penonton pun kecewa dan meminta pengembalian uang dari pertunjukan yang gagal itu. Namun, skipper yang menolak mengembalikan semua uang memerintahkan para hewan untuk melarikan diri. Sementara itu, atas tindak pencuriannya, Deboa dijebloskan ke dalam penjara sementara di Roma dan akan segera dipindahkan ke penjara Monaco yang terkenal dengan penjagaan super ketat. Namun saat hendak dipindahkan, Deboa menghilang. Petugas meyakini dia telah kabur yang padahal Deboa sendiri bersembunyi di dalam tempat tidur. Saat penjaga lengah, ia langsung keluar dan mengunci para penjaga, lalu mencetak selebaran tentang hilangnya Alex si singa dari kebun binatang Central Park. Di sisi lain, para hewan terlihat sangat kecewa pada penampilan sirkus Zaragoza yang telah dibelinya, karena penampilan tadi bisa saja membuat promotor menolak tur mereka di London dan Amerika. Tentu hal tersebut dapat menggagalkan kepulangan mereka semua ke New York. Tiba-tiba Alex dihampiri Stefano yang mengajaknya pergi ke gerbong lain. Ternyata gerbong tersebut berisi penghargaan dan poster-poster sirkus Zaragoza pada masa jayanya. Dulu sirkus Zaragoza menjadi satu-satunya sirkus nomor 1 di daratan Eropa dan Vitali merupakan superstar dari sirkus itu. Penampilannya melompati lingkaran sangat ditunggu-tunggu penonton. Demi bisa terus memanjakan penonton, ia menantang dirinya sendiri untuk melompati lingkaran yang ukurannya semakin kecil. Hingga pada akhirnya ia melakukan atraksi ekstrim, yaitu melompati lingkaran seukuran cincin manusia yang terbakar. Sialnya, aksi tersebut gagal dan menyebabkan ia kehilangan segalanya. Mulai dari kehilangan bulunya, penggemar,
ketenaran, istri tercintanya bahkan semangat untuk beratraksi. Hal tersebut pun menjadi masalah besar bagi sirkus Zaragoza sebab Vitali merupakan panutan para hewan sirkus. Maka dari itu, Stefano meminta bantuan Alex untuk mengajari mereka gaya sirkus baru. Dengan begitu Zaragoza bisa tampil di Amerika sekaligus membawa Alex dan kawan-kawan pulang. Mendengar hal tersebut, Alex pun setuju untuk merombak total penampilan sirkus Zaragoza yang ketinggalan zaman dan membuatnya menjadi pertunjukan yang out of the box. Namun, hal itu ditentang oleh para hewan sirkus Zaragoza. Circus promoter away! Bagi mereka, sirkus adalah tradisi turun-temurun yang tidak bisa diubah. Tapi Alex berhasil meyakinkan mereka bahwasannya penampilan mereka dahulu adalah paksaan dari manusia. Namun sekarang mereka bebas memilih menampilkan apa yang mereka inginkan dari dalam hati. Mendengar hal tersebut, para hewan pun berlatih sesuai keinginan mereka masing-masing. Sayang di tengah suasana hangat itu, tiba-tiba skipper datang memberi kabar buruk bahwasannya Dubois kembali mengejar mereka dan saat ini posisinya sudah dekat. Para hewan pun langsung diperintahkan menaiki kereta untuk melanjutkan perjalanan ke London. Setibanya di London, para agen BIBD memantau apakah promotor sirkus Amerika sudah datang atau belum. Ketika mendapati promotor itu sudah tiba, skipper memerintahkan Alex segera memulai pertunjukan untuk mendapat perhatiannya. Akan tetapi, tiba-tiba Vitali menolak tampil, padahal ia bertugas menjadi pembuka pertunjukan. Mendapati hal tersebut, Alex pun langsung menghampirinya. Pada awalnya Vitali tetap menolak, tapi pada akhirnya ia berubah pikiran setelah Alex membujuknya kalau semua ini tentang mengembalikan masa kejayaan sirkus Zaragoza. Kini Vitali pun menjadi pembuka pertunjukan dan dilanjutkan dengan penampilan teman-temannya. Penampilan mereka benar-benar membuat takjub seluruh penonton. Bahkan karena hal tersebut, promotor mengajukan kontrak kerjasama agar sirkus Zaragoza bisa tampil di Amerika. Tentu saja hal itu membuat para hewan senang, namun kesenangan mereka tidak bertahan lama dikarenakan Dubois dan rekan-rekannya telah tiba. Ia memaksa Raja Versailles yang merupakan duo simpanse agar menyerahkan Alex karena Alex adalah buronan yang diincarnya. Mendapati hal itu, para agen BIBD langsung melumpuhkan mereka semua, bahkan melontarkannya dengan sebuah meriam. Wait! Meskipun berhasil mengusir Dubois dan kawan-kawan yang jadi sumber masalah lain datang menghampiri para hewan kebun binatang Central Park. Tatkala Gia menemukan selebaran yang dibawa Dubois tentang Alex dan kawan-kawan bukanlah hewan sirkus, melainkan hewan kebun binatang yang kabur. Tentu saja itu membuatnya kecewa karena menganggap kalau Alex dan kawan-kawan hanya memanfaatkan mereka semua agar bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Karena sudah kepergok basah, Alex pun tidak bisa berkata apa-apa dan tidak menyangkal satupun semua pertanyaan yang dilempar oleh para hewan sirkus Zaragoza. Waktu pun berlalu, para hewan sirkus Zaragoza telah tiba di Amerika untuk melanjutkan tur sirkus mereka. Tapi beberapa dari mereka menjadi kurang semangat karena kepergian Alex dan kawan-kawan, terutama Stefano yang sangat ingin melakukan atraksi meriam bersama Marty. Sementara itu, Alex dan kawan-kawan pun telah tiba di kebun binatang Central Park, tempat yang mereka anggap rumah. Sayangnya, tempat itu menjadi tidak spesial lagi setelah melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan menemui rekan hewan baru. Mereka merasa sirkus adalah rumah yang sesungguhnya sebab bisa bercengkrama tanpa dinding pembatas dan berkelana kemana saja. Maka dari itu mereka berniat kembali ke Zaragoza dan meminta maaf. Akan tetapi niat itu langsung digagalkan Dubois. I like it! Yeah, yeah!
Tanpa basa-basi, Dubois berniat menjadikan kepala Alex sebagai pajangan di dindingnya. Namun segera digagalkan penjaga kebun binatang yang sangat berterima kasih lantaran ia bisa membawa Alex kembali. Sementara itu, Raja Julien yang berhasil kabur langsung menemui Sonya sembari berkata kalau ia ingin terus bersamanya, bahkan rela merepas tahta raja yang disandangnya demi bisa hidup bersama Sonya. Kedatangan Julien benar-benar memberi informasi penting untuk para agen BIBD bahwa Dubois berhasil menangkap Alex dan kawan-kawan. Mendapati hal itu, Vitaly yang memiliki hutang budi pada Alex memerintahkan seluruh hewan sirkus Zaragoza untuk membantunya. Di sisi lain, saat Alex tersadar dari efek obat bius, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam kandang dan langsung disambut oleh sorak-sorai pengunjung yang merindukannya. Pejabat setempat juga memberikan Dubois hadiah atas jasanya mengembalikan Alex ke New York. Namun, hadiah itu tidak berarti apa-apa, sebab yang dia inginkan adalah menjadikan kepala Alex sebagai pajangan di dindingnya. Rescue! Engage! Now let's get out of here! Di saat misi penyelamatan selesai dan sirkus Zaragoza hendak kabur, sialnya Stefano malah tertinggal dan kini ia menjadi sasaran kemarahan Dubois. Mengetahui hal tersebut, Vitaly segera membuat jalur pelarian untuk Stefano, namun Dubois tetap berhasil menangkapnya. Di keadaan genting itu, Alex memutuskan untuk menyelamatkan Stefano dengan berayun layaknya atraksi Flying Trapeze. Go! Alright, let's go! Pada akhirnya, para hewan berhasil selamat dan mereka akan melanjutkan petualangan ke berbagai negara lainnya untuk menampilkan atraksi sirkus. Sementara itu, agar petualangan para hewan bisa berjalan tanpa masalah, skipper mengirim Dubois dan rekan-rekannya ke Madagaskar. Control. Perfect case.